Bab 65, Claire juga penasaran dengan apa yang terjadi hari ini. Pertama, BMW 520 Charlie. Mengapa bisa 2 kali lebih cepat dari BMW 540 Clinton? Dan kemudian ada lukisan kuno Charlie bernilai ratusan ribu. Juga, mengapa Charlie mengenal orang-orang dunia hitam dan mereka menghormatinya? Dalam perjalanan kembali, Charlie menjelaskannya. Dia memberitahu Claire bahwa BMW 520 ini adalah mobil test drive yang telah dimodifikasi oleh toko 4S untuk membuat penggunanya percaya bahwa mobil itu sangat cepat. Claire tidak tahu banyak tentang mobil, jadi dia akan percaya saja. Adapun hadiah lukisan kuno, telah dijelaskan sebelumnya. Ada seorang kolektor yang memberinya harga rendah karena persahabatan, dan hadiah itu diberikan kepada Douglas. Menjelaskan tentang anak buah Bill, ini sedikit lebih rumit. Akhirnya, Charlie menjelaskan bahwa dia berteman dengan kakak laki-laki tertua pria dengan bejas luka di wajahnya itu. Mereka pernah bertemu di sebuah pertemuan sebelumnya. Dia menghormati dirinya karena Charlie adalah temannya saudaranya. Claire merasa ada yang tidak beres dengan cerita Charlie, tetapi melihat Charlie menjelaskan dengan serius, dia tidak bisa lagi bertanya-tanya. Lauren telah mengamati Charlie. Dia semakin merasa bahwa Charlie bukan orang biasa, jadi dia memutuskan untuk menunggu dan mengawasinya untuk melihat rahasia apa lagi yang dia miliki. Clinton sengsara, dan dia sudah koma saat dikirim ke rumah sakit. Ayahnya dikeluarkan dari Emgrand Group, dan ada temuan ayahnya menggunakan kewenangan posisinya untuk keuntungan pribadi. Dia dituntut oleh Departemen Hukum Emgrand Group dan segera ditangkap oleh kepolisian. Keluarga Clinton benar-benar berakhir. Keluarga Clinton tidak terkenal di Aurus Hill, tidak ada yang memperhatikan hidup dan mati mereka. Apa yang benar-benar menarik perhatian semua orang di Aurus Hill adalah seorang kaya raya di toko Emerald Court dan seorang misterius yang akan memesan Sky Garden di Shangri-La. Semua orang tidak sabar ingin mengetahui, siapa mereka, apakah mereka orang yang sama. Segera, waktunya akan tiba. Charlie sudah memberitahu Claire bahwa dia ingin memberinya kejutan. Charlie memaksa Claire mengenakan gaun malam putih yang indah dan elegan sebelum pergi. Claire dengan enggan setuju, dan pada saat yang sama bergumam, ini hanya keluar makan malam. Mengapa kamu harus meminta saya berganti pakaian formal seperti ini? Bahkan jika hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita, tidak perlu terlalu megah bukan? Charlie tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari jadi kita yang ke-3 tahun, jadi wajar saja untuk lebih formal. Saya sudah memesan tempat untuk makan, untuk menyenangkanmu. Charlie merahasiakan kejutan ini beberapa hari terakhir. Claire tidak mengetahui rencana ini sama sekali. Claire tersenyum ringan, hatinya sangat tersentuh. 2 peringatan pernikahan 2 tahun terakhir hanya dihabiskan dengan santai di rumah. Charlie tidak punya uang saat itu, tapi selalu menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk dirinya. Namun, tahun ini, Charlie tidak seperti biasanya. Dia menjadi misterius yang membuatnya tidak dapat menebak trik baru apa yang akan dilakukan suaminya. Keduanya selesai berganti pakaian, keluar dan naik taksi, tiba di Shangri-La Hotel. Charlie melangkah keluar dari mobil, menatap Claire yang berdiri di sampingnya, matanya sangat lembut, dan berkata, Claire, malam ini, kita di sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Bagaimana menurutmu? Bab 66, ekspresi Claire tiba-tiba menjadi aneh. Charlie memesan restoran malam ini. Dia bertanya tanpa sadar, apakah kamu tidak berbohong padaku? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja tidak istriku. Setelah berbicara, Charlie menjelaskan lagi, beberapa hari yang lalu, saya memesan tempat di sini. Jika tidak percaya, mari masuk dan memeriksanya. Claire menggelengkan kepalanya. Setelah 3 tahun menikah, Charlie tidak pernah membohongi dirinya, apalagi hari ini adalah hari yang penting. Dia berkata, aku percaya padamu. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya lagi, kamu tidak memesan ruang di Sky Garden bukan? Ada seseorang yang kuat yang memesannya hari ini. Charlie buru-buru berkata, saya memesan tempat di sebelah Sky Garden, supaya kita bisa melihat interior taman itu, kita juga bisa melihat, orang kuat seperti apa yang memesannya. Bagaimana menurutmu? Claire tersenyum dan berkata, aku tidak bergosip sepertimu. Kemudian, keduanya berjalan memasuki Hotel Shangri-La.
Saat hendak naik ke atas, ada seruan seorang wanita, "Hei Claire, kamu ada di sini." Claire mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria dan wanita muda berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan setelan mahal, dan sekilas, dia tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga kaya. Wanita itu mengenakan pakaian dengan merek-merek terkenal, penampilannya cantik, tetapi alisnya penuh dengan kesombongan. Claire mengenal wanita ini, dia adalah teman sekamarnya ketika dia masih kuliah, Julie Dawn. Namun, meskipun Julie dan Claire berada di kamar yang sama, mereka bukan teman sekelas. Meskipun mereka tidur bersama, hubungan antara Claire dan Julie biasa saja. Ini terutama karena Julie suka sombong dan iri. Dia selalu merasa bahwa Claire tidak layak dijuluki wanita tercantik di kampus, dirinya yang paling cantik di kampus. Jika benar-benar dibandingkan, dia jauh lebih buruk daripada Claire dalam hal penampilan, bentuk tubuh, sikap, dan kepribadian. Kelebihan Julie adalah, dia sangat pandai bergaul dengan pria. Konon dia telah berhubungan dengan banyak orang kaya sebelumnya, semua biaya selama 4 tahun kuliah didapatnya dari pria-pria itu. Claire mengerutkan kening. Dia jengah, namun mengingat mereka berdua pernah satu kamar, untuk keseponanan dia berkata, "Hei Julie, lama tidak bertemu, suamiku dan aku di sini untuk makan malam, kalian." Julie berkata dengan terkejut, "Oh, kebetulan, saya dan suami saya juga ingin makan malam." Selesai berkata, dia bertanya lagi berpura-pura penasaran, "Ngomong-ngomong, meja mana yang kamu pesan? Ruang biasa, kelas atas, atau yang mewah?" Claire bingung dengan pemesanan Charlie, jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur, "Saya tidak tahu, suami saya yang memesannya." Pada saat ini, Julie memperhatikan keberadaan Charlie, menutupi mulutnya dengan senyum, dia berkata, "Oh, ini suamimu menantu yang menumpang di rumah mertua, Charlie kan, dia pecundang terkenal di kampus waktu itu." Seringai tersembunyi dalam kata-kata itu sangat kasar. Claire tampak malu. Julie buru-buru berkata dengan nada meminta maaf, "Oh, maafkan aku terlalu blak-blakan, jangan tersinggung, Claire." Charlie sedikit mengernyit. Julie ini sepertinya wanita buruk. Bab 67, Julie tidak memperhatikan wajah Claire. Dia menarik pria di sampingnya dengan bangga memperkenalkan, "Perkenalkan, ini suamiku Kyle." Saat dia mengatakan itu, dia memuji lagi, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Sullivan di Aurus Hill, dan pewaris ratusan juta properti keluarga Sullivan. Claire mengangguk dengan sopan, ekspresi Charlie sedikit suram. Dia membawa istrinya ke sini untuk ulang tahun pernikahan, siapa yang tahu mereka bertemu dengan orang menyebalkan. Julie melanjutkan, "Omong-omong, suami saya adalah anggota platinum di sini dan memiliki banyak otoritas. Saya kira Charlie hanya mampu memesan ruangan standar biasa. Kamu bisa meminta Kyle untuk meningkatkan ke ruangan mewah. Bagaimana?" Saat Claire hendak menolak, Charlie tertawa dan berkata, "Kursi yang saya pesan juga cukup bagus, lupakan saja tawaranmu. Kamu harus tahu, Sky Garden tingkat atas itu saya pesan untuk kompensasi pernikahan akbar istri saya. Apa bagusnya dia menjadi anggota platinum? Terlebih lagi, seluruh Shangri-La Hotel adalah miliknya. Dia membawa istrinya ke sebuah ruangan mewah dengan hanya anggota platinum, bukankah itu lebih rendah?" Pada saat ini, Julie berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Claire, lihat suamimu yang menikahimu, dia tidak tahu bagaimana membuatmu bahagia sama sekali. Bagaimana biasanya kamu membuatnya sopan?" Saat dia mengatakan itu, dia mengambil lengan Kyle, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berkata sambil tersenyum, "Perilaku Charlie seperti itu tidak pantas untuk sebuah acara makan malam yang elegan. Dia bisa meminta nasihat pada suamiku untuk mengajarinya etiket dan sifat bangsawan. Suamiku belajar di Inggris." Kyle melirik Charlie dengan jijik dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, jangan memberikanku tugas yang sulit. Tuan Wade sangat aneh. Aku akan kesulitan mengajarinya etiket dan kemuliaan." Julie mengangguk, menghela nafas, dan berkata kepada Claire, "Jika boleh memberitahumu, cepatlah bercerai. Aku kasihan kamu hidup dengan orang miskin seperti Charlie seumur hidupmu." Julie berbicara tanpa aling-aling, tidak peduli dengan perasaan Claire sama sekali. Claire tidak tahan lagi.
dan berkata dengan dingin, "Julie, apa maksudmu? Kamu tidak berhak menghakim suamiku." Julie menutup mulutnya dengan senyuman, dan berkata, "Saya tidak memandang rendah kamu saat kuliah. Kamu memiliki sedikit uang dari keluargamu, sehingga diidolakan sebagai wanita tercantik di kampus. Sekarang kamu menikah dengan pecundang. Mengapa saya tidak diizinkan membicarakannya?" Charlie mendengar ini, dirinya kesal. Julie, ketika masih kuliah, cerdas dan genit, mengandalkan wajahnya yang cantik, dia berkencan dengan pria kaya. Sekarang dia sangat beruntung bisa menikah dengan keluarga kaya. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah nona muda yang kaya? Juga, beraninya dia menertawakan istriku. Benar-benar cari kematian. Gelombang kemarahan bergemuruh dalam hatinya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Ishak, bos Shangri-La. "Dalam 3 menit, saya ingin semua informasi tentang Julie, menantu perempuan dari keluarga Sullivan di Aurus Hill." Melihat Charlie memandang telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Julie semakin tertawa. "Lihatlah suamimu, aku mengejeknya, dia bahkan tidak berani berbicara untuk membelamu. Dia benar-benar membuatku tertawa, hahaha." Pada saat ini, Charlie menerima pesan teks dari Ishak, "Tuan, informasi tentang Julie telah dikirimkan kepada Anda." Charlie melihat isi pesan teks yang panjang, lalu menatap Julie dan suaminya Kyle. Dia bertanya sambil tersenyum, "Saya punya informasi menarik, apa kalian ingin mengetahuinya?" Julie mengerutkan kening dan bertanya, "Informasi apa?" Charlie berkata dengan keras, "Julie, perempuan, 26 tahun, lulus dari Universitas Aurus Hill. Bab 68, selama tahun pertama kuliah. Menurut penyelidikan, tidak kurang dari 100 catatan buka kamar hotel, berkencan dengan 8 pria berbeda, termasuk Brad Coley, Jack Pearce, Mark Jackson, dan Dion Hernandez." Julie tercengang, wajahnya pucat dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan, hati-hati, aku akan menuntutmu karena fitnah." Kyle di sebelahnya mengerutkan kening, jelas terkejut. Charlie berkata lagi, "Oh, ini luar biasa, kamu pernah membuka kamar dengan 2 pria beberapa kali. Salah satu dari 2 pria ini bernama Ben Decker dan yang lainnya bernama Jay Decker. Keduanya tampaknya kakak adik. Apakah kamu melakukan threesome?" Julie meraung ngeri, "Kamu berbicara omong kosong, kamu berbicara omong kosong." Charlie melanjutkan, "Juga, selama tahun kedua kuliah, Julie menjadi simpanan wakil presiden grup Senghua dengan bayaran 30.000 per bulan selama 3 tahun. Selama itu, Julie melakukan 4 aborsi di rumah sakit wanita dan anak Aurus Hill. Dokter aborsi terakhir menyatakan Julie tidak subur lagi seumur hidup." Saat mengatakan itu, Charlie bertanya kepada Kyle dengan rasa ingin tahu, "Tuan Kyle, saya menebak, kamu tidak memiliki anak sekarang, kan?" Ekspresi Kyle tiba-tiba menjadi jelek. Dia memelototi Julie dan bertanya, "Benarkah?" Julie berkeringat, berkata dengan panik, "Kyle, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku masih perawan saat menikahimu. Aku memberikannya untukmu pertama kalinya, kamu tahu itu." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ada yang lebih menarik." Julie menarik Kyle dengan panik, menyeretnya pergi dengan paksa, dan berkata, "Diam kamu, suamiku, ayo kita pergi, sudah terlambat untuk makan malam." Kyle mengerutkan kening, dan berkata kepada Charlie tanpa bergerak, "Informasi apa lagi?" Charlie tersenyum dan berkata, "Dengar, Julie, setelah lulus dari universitas, Julie menjalani operasi plastik menyeluruh di rumah sakit bedah plastik. Sebulan kemudian, Julie mulai bekerja di Sullivan Group. Dia sengaja menggores mobil Bentley untuk bisa berkenalan dengan tuan muda Kyle." Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Kyle, "Apakah saya benar?" Kyle tercengang, "Ini fakta yang kamu tahu dan semuanya benar, berarti yang sebelumnya juga benar." Wajah Julie pucat saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar panik. Dia memohon Charlie, "Charlie, saya mohon untuk berhenti berbicara, tolong." Charlie mencibir, "Sekarang kamu memohon padaku, maaf, sudah terlambat." Charlie masih terus membaca informasi di ponselnya. Setelah mengenal Kyle setengah bulan, Julie memanfaatkan kesempatan perjalanan bisnis ke Lancaster untuk melakukan operasi selaput darah di rumah sakit bedah plastik Lancaster, menjadi pacar Kyle dan menikah dalam setengah tahun.
Julie sudah merosot ke lantai. Dia tidak tahu bagaimana Charlie bisa mengungkapkan semua informasi rahasianya. Ini sama saja membongkar boroknya di hadapan suaminya. Kyle juga sangat marah sehingga dia menoleh dan memelototi Julie, dan berteriak, "Jadi kamu berbohong padaku malam itu dan mengatakan ini adalah pertama kalinya kamu melakukannya. Tetapi ternyata sebenarnya sudah ratusan, puluhan ribu kali, kan?" Julie buru-buru menyangkal, "Tidak, saya tidak melakukannya, Kyle, kamu adalah yang pertama bagiku." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya dapat menemukan semua catatan medisnya ketika dia melakukan operasi selaput darah. Kamu bisa memeriksanya di rumah sakit untuk memverifikasi." Kyle meraih kera Julie dan menamparnya dengan keras. "Kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, ketika saya memeriksanya, saya akan mengusirmu keluar dari rumah. Juga ayahmu, ibumu, saudaramu, semua keluar dari vilaku. Adik laki-lakimu tidak akan bekerja lagi di Sullivan Group. Aku akan membiarkan seluruh keluargamu berakhir di jalanan." Julie menangis dan berlutut di lantai memohon belas kasihan. "Suamiku, jangan marah. Saya salah. Itu semua adalah kesalahan yang saya buat ketika saya masih muda dan bodoh. Saya telah berubah, ingin hidup bersamamu selamanya." Pada saat ini, Charlie menyahut, "Jangan percaya padanya. Setelah dia menikah denganmu, dia masih berhubungan seks dengan pria kaya simpanannya. Selama itu, dia bahkan merekamnya sebagai kenang-kenangan. Jika mau, saya dapat menemukan videonya dan mengirimkannya kepadamu untuk ditonton." Bersambung.